中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Suara desis angin yang dibawa oleh sosok manusia berkedip terdengar berulang kali di langit biru. Ledakan energi seperti petasan terdengar lagi dan lagi. Riak energi yang kuat adalah sesuatu yang masih samar-samar dapat dirasakan meskipun jaraknya lebih dari 50 meter. Sebagian besar Akademi Batin saat ini dihancurkan oleh gelombang sisa yang telah menyebar dari pertarungan. Hal ini menyebabkan beberapa siswa Akademi Batin tidak memiliki banyak pilihan selain pindah ke tempat yang lebih jauh untuk menghindari riak sisa. Sementara mereka mengundurkan diri, banyak tatapan terfokus pada pertempuran besar yang kacau di langit. Sebagian besar tatapan membawa panas liar dan kegembiraan saat mereka berhenti di medan perang tertentu. Di tempat ini, sesosok muda meletus dengan sembrono. Lawannya, seorang ahli Du Huang yang memiliki cukup reputasi dalam Back Corner Region, telah jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan dan tampak sangat menderita. Sepertinya Xiao Yan akan menang. Tatapan Liu Qing bersinar saat dia menyaksikan dua sosok manusia yang samar-samar itu dari atas sebuah gedung. Kejutan dalam suaranya tidak sedikit pun tersembunyi. Sosok yang cantik berdiri dengan cantik di belakang Liu Qing. Qing. Melihat wajah cantik itu, mengejutkan adik sepupu Liu Qing, Liu Fei. Pada saat ini, keindahan ini yang telah menanggung dendam besar terhadap Xiao Yan, tidak lagi menunjukkan tatapan penuh kebencian di matanya saat mereka melihat sosok di langit. Tangannya yang lembut menutupi bibir merahnya sementara mata indahnya memantulkan kedipan aneh. Wajah cantik miliknya ditutupi dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak pernah menduga bahwa orang yang pernah dia anggap rendah saat ini akan menampilkan kekuatan menakutkan yang bahkan Liu Qing kaget. Kekuatan seperti itu telah melampaui batas seorang siswa. Bahkan beberapa sesepuh di dalam Inner Academy tidak dapat mencapai ketinggian seperti itu. Jika dikatakan bahwa Liu Fei merasakan ketakutan tambahan terhadap Xiao Yan setelah pertarungan terakhir dengan Liu Qing berakhir dengan hasil imbang di mana keduanya terluka parah. Kekuatan yang ditampilkan Xiao Yan saat ini benar-benar telah menyebabkan gadis sombong dan tidak masuk akal ini menjadi seekor kucing kecil yang bahkan tidak memiliki keberanian sedikitpun untuk melawan di depannya. Kekuatan semacam ini telah mencapai titik di mana dia tidak lagi memiliki keberanian untuk bertarung atau menyinggung perasaan. Ini karena dukungan terbesarnya saat ini, Liu Qing, juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan di bawah kekuatan semacam ini. Oleh karena itu, seketika itu Xiao Yan menekan Fan Lao kelas Du Huang sampai yang terakhir berakhir dalam kerugian, dendam yang ada di dalam hati Liu Fei secara otomatis menghilang sepenuhnya. Meskipun dia kasar dan tidak masuk akal, dia tidak bodoh. Dia tahu siapa yang bisa menyinggung perasaannya dan siapa yang tidak bisa. Hua! Suatu suara tiba-tiba terdengar dari sekelilingnya saat pikiran ini terus melekat di dalam hatinya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan mata cantiknya terlempar ke medan perang tempat semua siswa Akademi Inti sedang fokus. Meskipun mereka berjauhan, dia masih bisa merasakan angin yang sangat kuat tiba-tiba muncul. Octane Blast! Mata Xiao yang tiba-tiba menjadi keras saat dia sekali lagi mendekati tubuh Fan Lao di langit. Tangan yang hendak dibanting ke bahu kedua tiba-tiba mengeras. Sikutnya menjulur ke depan dengan cara yang aneh dan tubuhnya menyerang ke depan. Gelombang angin kuat menggumpal seketika di sikunya. Akhirnya, itu membawa suara yang meledak di udara bersama dengan seruan dingin saat ia dengan keras menghantam dada Fan Lao yang berwajah pucat. Suara teredam dalam dari benturan tubuh fisik terdengar di langit. Semua orang samar-samar dapat melihat lapisan fael darah yang telah berlama-lama di tubuh Fan Lao hancur benar-benar sebagai siku Xiao Yan mendarat dengan kuat di dada pemain.
Serangan liar dan kekerasan dari Xiao yang sebelumnya telah menyebabkan tanda-tanda dangkal Du Qi muncul di dalam tubuh Fan Lao. Fael darah yang merupakan satu-satunya yang digunakan untuk melindungi hidupnya hancur oleh yang pertama. Oleh karena itu, kekuatan kuat yang datang ke arahnya benar-benar meletus di dadanya dengan cara yang tak terkendali. Dengan fael darah yang hancur, Fan Lao yang telah kehilangan pertahanan terbesarnya, akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Kekuatan menyembur keluar liar dan kemerahan ramping segera melonjak di wajah pucat Fan Lao. Segar darah segar tanpa sadar diludahkan. Tubuhnya jatuh dari langit seperti peluru meriam. Akhirnya, itu mendarat berat ke dalam beberapa puing, menyebabkan fragmen batuan untuk menembak dan menyebar ke segala arah. Kekalahan Fan Lao menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Kekalahan seorang ahli Do Huang adalah kerugian besar bagi tim dari Black Corner Region. Selain itu, saat Fan Lao dikalahkan, tidak ada lagi orang yang mampu menjaga Xiao Yan. Jika Xiao Yan diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran kacau besar, jalan buntu pasti akan segera rusak. Akhirnya, Black Corner Region yang semula menduduki bagian atas mungkin memiliki situasi yang berbalik oleh Akademi Jianan. Poin ini adalah sesuatu yang bukan hanya para ahli yang bertarung yang dipahami, tetapi jumlah siswa yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi Batin di bawah juga sangat sadar tentang hal itu. Oleh karena itu, seketika Fan Lao meludahkan darah dan jatuh ke tanah, sorak-sorai liar, gembira, bersorak-sorai yang dikombinasikan satu sama lain sebelum bergegas ke awan. Sorakan ini tidak hilang untuk waktu yang lama. Sepasang sayap api hijau mengepak perlahan di langit. Tatapan Xiao yang terfokus pada titik di mana Fan Lao mendarat. Dia hanya menghela nafas lega setelah merasakan aura lemah. Dia dapat sementara waktu bertarung dengan seorang ahli Do Huang dengan meminjam kekuatan Yao Lao. Meskipun itu pasti tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengalahkan Fan Lao jika dia telah menunjukkan kekuatan Yao Lao dengan ceroboh. Xiao yang jelas mengerti bahwa ada ketakutan yang sama terhadap identitas Yao Lao yang terekspos. Bagaimanapun, ada begitu banyak ahli di tempat ini. Jika dia ceroboh dan membiarkan seseorang untuk melihat sesuatu, itu tidak akan menjadi kabar baik bagi Xiao Yan, yang kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melindungi Yao Lao. Namun, meskipun Xiao yang tidak dapat melepaskan kekuatan Yao Lao sepenuhnya, tidak terlalu sulit baginya untuk mengandalkan kekuatan Green Lotus Core Flame dan menahannya yang dikenakan pada Fan Lao untuk mengalahkan yang terakhir. Saya tidak bisa meninggalkan kehidupan anjing tua ini. Jika tidak akan ada akhir dari masalah di masa depan. Sebuah kejahatan tiba-tiba muncul di mata Xiao Yan. Dia jelas mengerti betapa menyusahkannya untuk membentuk perseteruan darah dengan seorang elit Do Huang. Oleh karena itu, ia tentu tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk benar-benar menghancurkan musuhnya yang lemah. Pikiran ini baru saja melintas di dalam hatinya ketika tubuh Xiao Yan bergerak dengan cepat. Seseorang bisa melihat sayapnya mengepak sebelum tubuhnya berubah menjadi sekelompok api hijau. Segera, itu menjadi seperti meteorit jatuh ke tanah saat itu menabrak tempat di mana Fan Lao mendarat sebelumnya di depan tak terhitung banyaknya tatapan tertegun. Anjing tua, pergi dan mati! Sebuah teriakan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang keras bergema di langit. Api hijau menyala dan mencapai tujuannya dengan cara yang seperti kilat. Itu menabrak puing-puing dengan sebuah riak kuat segera menyebar dan mengubah beberapa fragmen batuan di sekitarnya menjadi bubuk. Banyak garis retak yang setebal lengannya mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Ah, seruan yang tajam dengan cepat berbunyi ketika nyala hijau datang menghantam. Cahaya berdarah langsung melesat dari titik di mana nyala api hijau menyebar. Cahaya berdarah itu gelap dan benar-benar berbeda dari diri sebelumnya yang kuat dan megah. Kecepatan cahaya darah sangat menakutkan. Dengan sekejap, itu muncul di langit beberapa ratus meter dari tanah. Baru kemudian sosok di dalamnya perlahan muncul.
Itu mengejutkan Fan Lao yang tubuhnya berlumuran darah. Namun, penampilan yang terakhir sangat menyedihkan pada saat ini. Tidak hanya tubuhnya berlumuran darah segar tetapi seluruh tubuhnya jauh lebih rapuh. Sikap itu seolah-olah dia adalah mayat kering yang darahnya telah dikeringkan sepenuhnya oleh seseorang. Apa kecepatan hebat! Api hijau menyala di tanah dan Xiao Yan sekali lagi bergegas ke udara. Tatapannya gelap dan dingin saat dia melihat Fan Lao yang berwajah jauh yang tampak berada di hembusan udara terakhirnya. Dari penampilan-penampilan pihak lain, Xiao Yan jelas mengerti bahwa orang tua ini langsung menguapkan darah cair di dalam tubuhnya dan melepaskan kecepatan yang bahkan Xiao Yan tidak bisa berharap untuk mencocokkan. Hanya alasan inilah dia menghindari kematian yang tak terelakkan. Xiao Yan, Anda benar-benar berpikir untuk memusnahkan saya ketika saya sedang down? Fan Lao mempertahankan jarak yang sangat jauh dari Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara serak yang keras. Sek Leader Fan, bukankah itu terlalu menggelikan bagimu, seseorang dari Black Corner Region, untuk mengucapkan kata-kata ini? Bukankah hal seperti itu terlalu umum bagi orang-orang seperti Anda? Xiao Yan tertawa dingin saat dia mengolok-olok. Dia benar-benar menganggukkan kepalanya. Namun, sama seperti Fan Lao tertegun sejenak oleh reaksinya, terdengar suara guntur kecil yang tiba-tiba terdengar. Angka Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Ci! Mata Fan Lao mengecil saat suara guntur muncul. Dia mengatupkan giginya dengan keras dan tinjunya pecah di dadanya. Seteguk darah diludahkan dengan keras dan tubuhnya sekali lagi berubah menjadi bercahaya darah yang menghilang dari tempat aslinya begitu ia melakukannya. Tubuh Xiao Yan muncul dengan cara yang aneh pada saat itu Fan Lao menghilang. Sebuah tinju keras meninju keluar dan memukul Aphthrimac yang tersisa, menghancurkannya sampai tidak ada yang tersisa. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya menyapu tempat itu. Akhirnya, berhenti di langit beberapa ratus meter. Fan Lao, yang wajahnya hampir transparan, sekali lagi muncul dan muncul di tempat itu. Aphthrimac lain ya? Saya ingin melihat seberapa banyak darah segar yang dapat Anda gunakan. Sudut mulut Xiao Yan diangkat ke busur yang padat dan dingin. Dia baru saja akan pergi setelah Fan Lao dengan tujuan untuk menghabisinya ketika suara jelas penghalang energi yang pecah tiba-tiba bergema di langit. Suara itu mungkin tidak terlalu keras, tetapi memiliki semacam kekuatan magis, menyebabkan semua medan pertempuran di langit untuk sementara berhenti. Banyak tatapan tiba-tiba bergeser ke bawah. Akhirnya, mereka berhenti di puncak, menara pematrian Ki berkobar, yang atapnya sudah rusak. Wajah semua orang segera berubah secara drastis. Ini buruk, bajingan itu sebenarnya akan membuka segel lagi. Ekspresi Suqian segera mengubah saat suara itu terdengar. Tatapannya tiba-tiba berubah ke arah menara pematrian Ki berkilau langit, dan suaranya berisikan kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Apakah ini api surgawi dari menara pematrian Ki berkobar? Sungguh tidak terduga bahwa mereka telah mengumpulkan dan membentuk sebuah kecerdasan. Tatapan Han Feng juga mengikuti suara itu dan terlempar ke puncak menara. Matanya dipenuhi dengan panas api saat tubuhnya sangat bersemangat sehingga mulai bergetar saat ini. Itu val energi berwarna hitam di bagian atas menara sudah pecah pada waktu yang tidak diketahui. Sepasang mata ular besar yang berisi api perlahan muncul dari dalam kegelapan. Akhirnya, itu menyapu seluruh tubuh setiap orang di langit, menyebabkan mereka merasakan dingin di seluruh tubuh mereka. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.